Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan mengenai bisnis kami, yaitu untuk fashion distro. Di sini saya Alfani Farizal Wirautama dengan NIM 044, lalu ada teman saya Gagah Ibnu Mutailah dengan NIM 09. Lalu ada bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman dari budaya, suku bangsa, agama, hingga aliran-aliran kepercayaan. Semua keragaman tersebut tumbuh di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang akhirnya membentuk masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang plural. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri dari berbagai budaya karena adanya kegiatan dan peranata khusus. Seiring berjalannya waktu, di era modern saat ini, banyak budaya barat yang mulai masuk ke Indonesia dan mulai bercampur aduk dengan budaya lokal sendiri. Sehingga masyarakat atau generasi milenial saat ini mulai lupa atau bahkan tidak tahu mengenai budayanya sendiri. Mereka cenderung mengikuti tren yang ada. Hal ini yang menjadi peluang bisnis dan sekaligus cara untuk membuat inovasi yang ada. Di dalam persaingan bisnis, pada bidang fashion sangat ketat, terutama pada bidang pakaian. Pemasar bersaing dalam penawaran barang dagangan atau produk yang dijual dengan berbagai cara yang digunakan agar konsumen tertarik dengan barang yang dijual oleh perusahaan tersebut. Banyak pemasar yang berusaha untuk menawarkan model pakaian terkini yang menggunakan bahan berkualitas, pembuatan desain secara khusus yang dibuat oleh toko tersebut atau ciri khas toko. Bahkan mereka memberikan penawaran harga yang pas di kantong murah. Semua pilihan tergantung pada konsumen itu sendiri. Lalu mereka lebih memilih baju dengan harga yang tergolong mahal atau harga murah dengan kualitas yang bagus. Lalu ada 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu bagaimana cara memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan membangun sebuah layanan e-commerce untuk meningkatkan penjualan produk dan sebagai media promosi yang berbasis web maupun aplikasi secara online di bidang fashion. Lalu ada 1.3 batasan masalah. Untuk yang pertama, makalah ini hanya membahas terkait masalah pengusaha brand fashion di Indonesia. Yang kedua, pengaplikasian teknologi dibatasi dengan pengaplikasian layanan e-commerce berbasis web. Untuk yang ketiga, penelitian yang dilakukan semenjak diberlakukannya PSBB terkait pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Lalu bab 2, tinjauan pustaka. 2.1 Visi dan misi organisasi. Sebelum memformulasikan sebuah strategi, sebuah perusahaan perlu menentukan misi dan visi perusahaan. Strategi yang efektif merupakan perwujudan dari misi dan visi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk tindakan strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perumusan misi dan visi ini harus jelas dan sesuai dengan tujuan, prinsip, dan nilai yang dianut oleh perusahaan. Lalu ada di sini untuk 2.11 visi. Sebuah pernyataan visi memberikan gambarannya mengenai apa yang organisasi rencanakan di masa yang akan datang. Gambaran visi tidak boleh bersifat abstrak, namun harus mengandung gambaran konkret mengenai kondisi perusahaan yang diinginkan dan juga memberikan dasar untuk merumuskan strategi dan tujuan organisasi. Untuk karakter dari visi ini menurut Niven yaitu singkat, menarik bagi semua pemangku kepentingan. Untuk yang ketiga, konsisten dengan misi dan nilai perusahaan. Untuk yang keempat, dapat dibuktikan. Untuk 5, layak. Dan keenam, inspirasional. Lalu ada misi. Menurut Niven, pernyataan misi menentukan tujuan utama dari sebuah organisasi. Kenapa itu ada? Ada beberapa karakteristik yang mencerminkan misi, yaitu untuk yang pertama, menginspirasi perubahan. Yang kedua, bersifat jangka panjang. Yang ketiga, mudah dipahami atau dikomunikasikan. Lalu untuk 2.2 ada analisa SWOT. Menurut Whelan dan Hanger, dalam memformulasikan suatu strategi,
Hal pertama yang dilakukan adalah analisa situasi, yaitu proses menentukan strategi yang cocok antara peluang atau opportunity eksternal dan kekuatan internal saat berada di sekitar ancaman eksternal dan kelemahan internal. SWOT merupakan singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat yang merupakan faktor strategis dalam suatu perusahaan. Lalu 2.3 ada metric TOS. Salah satu penerapan analisis SWOT dalam membantu merumuskan strategi perusahaan yaitu dengan menggunakan metric TOS. Metric TOS adalah nama lain dari SWOT, menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan tertentu dapat dicocokkan dengan kekuatan internal perusahaan dan kelemahan untuk menghasilkan 4 set kemungkinan dengan alternatif strategi. Matriks ini merupakan cara yang tepat untuk membuat strategi alternatif dengan menggunakan sumbang saran antar para manajer perusahaan yang mungkin tidak dipertimbangkan dan memaksa manajer strategis untuk menciptakan berbagai macam pertumbuhan serta strategi penghematan. Metric tools dapat digunakan untuk menghasilkan perusahaan serta strategi bisnis. Lalu 2.4 ada balance scorecard. Menurut Kaplan dan Norton, balance scorecard adalah suatu kerangka kerja baru untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan untuk BSC menerjemahkan misi dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran yang menyeluruh yang memberikan kerangka kerja bagi pengukuran dan sistem manajemen strategis. Selain memberikan penekanan pada pencapaian tujuan finansial, BSC juga menemukan faktor pendorong kinerja tercapainya tujuan finansial tersebut. Scorecard mengukur kinerja perusahaan internal pada 4 perspektif yang seimbang. Yang pertama, finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan proses pembelajaran serta pertumbuhan. BSC memungkinkan perusahaan mencatat hasil kinerja finansial sekaligus memantau kemajuan perusahaan dalam membangun kemampuan dan mendapatkan aktivitas yang tak berwujud yang dibutuhkan untuk pertumbuhan masa depan. Lalu ada bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk bab 3 ini metodologi dan hasil master plan. Untuk 3.1, tahap pertama, visi dan misi organisasi. Dalam melakukan usaha bisnis ataupun dalam sebuah organisasi perusahaan, tentunya menggunakan visi misi yang berbeda. Semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh bisnis tersebut. Biasanya visi, misi, dan tujuan dijadikan sebagai landasan dasar bisnis atau organisasi sebelum menjalankan untuk usahanya. Maka peranan tersebut sangatlah penting bagi pebisnis dan organisasi. Visi, rencana yang akan dicapai oleh suatu perusahaan. Untuk visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan pakaian jadi yang profesional dan memiliki kualitas standar produk tingkat nasional yang mengangkat keunikan lokal. Kami mengambil visi seperti ini karena kami mencari sesuatu yang unik dan bisa dibalut dengan kesan modern yang bisa berubah seiring waktu. Untuk misi, kegiatan yang mengarah pada perusahaan mengarahkan perusahaan pada tujuan yang menjadi impian perusahaan tersebut. Lalu kami juga memiliki misi sebagai berikut. Memajukan produk pakaian jadi yang berkualitas dengan desain berbasis keunikan daerah. Kedua, meningkatkan kreativitas produksi dan penjualan yang dikelola oleh karyawan rumahan. Ketiga, mengembangkan ekonomi kreatif dan sektor usaha kecil dan menengah di daerah. Untuk keempat, melestarikan warisan budaya asli Indonesia melalui pakaian tradisional dan nasional. Untuk kelima, menjadikan produk pakaian dipakai oleh semua kalangan. Kami menyusun ini berdasarkan visi yang kami ambil dan kegiatan yang akan kami lakukan untuk ke depan. 3.2 untuk tahap 2, tujuan bisnis. Dalam era pandemi seperti ini kita kebanyakan harus work from home. Dan kita lihat dengan adanya pandemi di kemajuan sosial media internet sangat berkembang pesat dan banyak digunakan oleh masyarakat. Kesempatan inilah yang tidak bisa diselesaikan untuk membuka peluang bisnis, yaitu dengan bisnis fashion dan melakukan bisnis fashion ini dapat memungkinkan mengisi waktu luang atau bosan ketika di rumah dengan menyalurkan hobi ke dalam bisnis ini. Jadi tujuan dari bisnis kami adalah membuat sebuah inovasi bisnis yang dapat dikembangkan oleh sebuah rumah produksi
yang dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat umum. 3.3, tahap 3, analisis SWOT. Di zaman modern seperti ini, peluang bisnis sangatlah banyak, terutama bisnis yang mengandalkan internet. Semua ide bisnis dapat dijual dengan baik jika kita membungkus pemasaran dengan baik sehingga dapat diterima di era modern ini. Analisis SWOT untuk strike keunggulan. Produk yang akan dijual lebih lengkap dan unik dan bervariasi karena mengambil tema budaya lokal. 2. Stok baju limited edition. 3. Kualitas produk menjadi unggulan, hasil salon sangat rapi dan tidak mudah luntur. Untuk weakness, kelemahan. Ada beberapa pesaing di store lain yang sudah terlebih dahulu berdiri. Pemasaran online shop kurang cocok. Untuk ketiga, opportunity, peluang. Baju dengan tema menjadi tren di kalangan remaja masa kini. Mengenalkan budaya lokal pada masyarakat. Untuk threats, ancaman, munculnya usaha yang sejenis. Kedua, persaingan yang harga dengan toko-toko lain yang lebih murah. Untuk ketiga, harga bahan-bahan yang tiba-tiba naik sehingga berpengaruh pada biaya produksi dan penjualan. Ya, selanjutnya untuk materi ketusnya. Ya, untuk IFAS-nya, striknya kekuatan aspek pemasaran. Memiliki pelanggan tetap, harga terjangkau. Untuk aspek keuangan, pendapat penjualan stabil, biaya produksi lebih rendah. Untuk aspek operasional, desain baju menarik dan bervariasi, produk berkualitas. Untuk aspek SBM, pelayanan ramah. Dan untuk weakness, kelemahannya, aspek pemasaran, kurangnya pengadaan kegiatan untuk meningkatkan citra perusahaan. Kedua, kurang gencar melakukan pemasaran. Ketiga, penjualan offline tidak maksimal. Untuk aspek keuangan, pembukaan laporan keuangan secara manual. Untuk aspek SDM, tidak ada tenaga kerja yang ahli pembuatan fashion design dan tenaga kerja kurang produktif. Dan untuk EVAS-nya, ancaman. Untuk aspek pemasarannya, kenaikan harga bahan baku. Untuk aspek kebijakan, adanya pesaing kuat di bidang yang sama, kemudian pemasaran produk pesaing lebih baik, kemudian citra perusahaan pesaing lebih terkenal. Yang terakhir, persaingan harga pesaing yang kurang sehat. Untuk ST-nya, membuat produk yang inovatif dan unik untuk sesuatu yang dengan tren. Kemudian mempertahankan penggunaan bahan baku yang sesuai agar tidak terjadi penurunan kualitas produk. Terakhir, menyediakan produk pengganti jika bahan baku sedang kosong. Untuk WT-nya, meningkatkan pemasaran dengan memperbaiki isi konten pemasaran agar yang lebih baik untuk yang menarik dibandingkan pesaing. Kemudian mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap tenaga kerja dalam melakukan tugas. Yang terakhir, melakukan pemasaran dengan intens, terutama secara offline untuk meningkatkan awareness di lingkungan sekitar dan meningkatkan penjualan. Ya, untuk mapping strategi BSC, untuk persuasi keuangan, tujuan finansial perusahaan yaitu menciptakan laba secara berkesinambungan yang diperoleh dari pertumbuhan pendapatan dengan meningkatkan jumlah pendapatan. Untuk perspektif pelanggan, perusahaan selalu mempertahankan keadaan para pelanggan dengan cara menjaga mutu dan kualitas produk yang mempunyai nilai lebih tinggi dibanding dengan pesaingnya. Untuk perspektif proses bisnis internal, sasaran produk perusahaan yaitu memanfaatkan sumber daya atau bahan baku melalui peningkatan kualitas bahan baku serta kualitas jahitan produk, membina dan memimpin mengorganisasi dan mengawasi seluruh aktivitas pabrik. Untuk perspektif proses bisnis internal, sasaran produksi perusahaan yaitu memanfaatkan sumber daya atau bahan baku serta meningkatkan kualitas bahan baku serta kualitas jahitan. Yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Tema strategi pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sistem informasi yang efektif. Tenaga kerja menggunakan salah satu alat penunjang demi kelancaran proses produksi. Ya, next. Berikut merupakan alurnya. Ya, saya kembalikan lagi kepada Alfani. Mungkin cukup sekian
presentasi dari kelompok kami mengenai bisnis fashion distro. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.